Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galinda Sari, NPM 2341103 dari kelas manajemen 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang negosiasi. Pentingnya negosiasi dalam kehidupan. Negosiasi merupakan keterampilan vital yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang profesional, personal, maupun sosial. Melalui negosiasi yang efektif, kita dapat mencapai kesepakatan, menyelesaikan masalah, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Definisi negosiasi. Negosiasi adalah bentuk komunikasi dua arah di mana pihak-pihak yang terlibat berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui negosiasi, para pihak bertukar informasi, mengajukan tawaran, dan melakukan tawar-menawar untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua. Tujuan dan manfaat negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, meningkatkan hubungan baik dan saling percaya atau membangun relasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan cara konstruktif dan kooperatif. Yang keempat, memperoleh manfaat ekonomis seperti harga yang lebih baik atau syarat yang lebih menguntungkan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dasar negosiasi. Yang pertama, saling percaya atau mutual trust. Bangun rasa saling percaya dan keterbukaan dengan pihak lawan negosiasi. Yang kedua, komunikasi efektif atau effective communication. Sampaikan pemikiran dan keinginan secara jelas serta dengarkan dengan seksama. Yang ketiga, fokus pada kepentingan atau focus on interests. Identifikasi kepentingan inti dari masing-masing pihak, bukan hanya posisi. Yang keempat, fleksibilitas atau flexibility. Bersikap terbuka dan siap beradaptasi dengan menjadi solusi yang kreatif. Yang kelima, menang-menang atau win-win solution. Upayakan hasil yang saling menguntungkan dan adil bagi semua pihak. Tahapan dalam proses negosiasi. Yang pertama yaitu persiapan. Kumpulkan informasi, tentukan tujuan, dan rancangan strategi negosiasi yang akan digunakan. Pahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Yang kedua yaitu pembukaan, yaitu bangun hubungan baik dan rasa saling percaya. Sampaikan pendapat dan ajukan tawaran awal secara tegas namun tetap bersahabat. Yang ketiga, tawar-menawar. Lakukan proses negosiasi dengan berbagai tawaran dan penyesuaian. Jaga komunikasi yang terbuka dan temukan titik temu yang saling menguntungkan. Yang keempat, kesepakatan. Capai kesepakatan final yang memenuhi kepentingan dua belah pihak. Dokumentasikan kesepakatan secara jelas dan saling mengkonfirmasi. Yang kelima, implementasi. Tindak lanjut kesempatan dan laksanakan komitmen yang telah disetujui. Pantau dan evaluasi proses implementasi untuk perbaikan ke depan. Strategi dan teknik negosiasi efektif. Pendekatan berorientasi pada kepentingan. Fokus pada kepentingan inti dari masing-masing pihak, bukan posisi tawar-menawar. Cari solusi kreatif yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Komunikasi aktif dan empati. Dengarkan dengan seksama, tunjukkan empati, dan sampaikan pemikiran Anda dengan jelas. Bangun saling pengertian yang kuat. Fleksibilitas dan kreativitas. Bersikap terbuka terhadap alternatif solusi. Gunakan imajinasi untuk menciptakan opsi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, manajemen emosi. Kendalikan emosi diri dan pahami emosi pihak lain. Tetap tenang dan profesional saat menghadapi situasi yang sulit. Mempersiapkan diri untuk negosiasi. Agar negosiasi berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan, penting bagi Anda untuk mempersiapkan diri secara matang. Mulailah dengan memahami tujuan, kepentingan, dan posisi tawar Anda. Pahami latar belakang dan kebutuhan pihak lawan negosiasi. Selain itu, latih kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi Anda. Kuasai teknik-teknik negosiasi yang efektif seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mencari opsi solusi kreatif. Persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Mengelola konflik dalam negosiasi. Yang pertama, identifikasi sebab. Pahami akar masalah dari konflik yang terjadi, tinjau perbedaan kepentingan, persepsi, dan harga
dan harapan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, sikap terbuka. Dorong suasana dialog yang terbuka dan jujur, bersikaplah objektif, dan hindari penyalahan pihak lain. Yang ketiga, cari titik temu. Temukan aspek-aspek yang dapat disepakati bersama, fokuslah pada kepentingan bersama, bukan hanya posisi masing-masing pihak. Yang keempat, negosiasi konstruktif yaitu gunakan pendekatan negosiasi yang komparatif dan berorientasi pada pemecahan masalah dari perdebatan yang saling menyerang. Etika dan profesionalisme dalam negosiasi. Yang pertama, integritas, yaitu tunjukkan kejujuran, transparansi, dan konsisten dalam pihak tindakan saat bernegosiasi. Bangun kepercayaan dengan memegang teguh prinsip moral. Yang kedua, fokus pada solusi. Hindari konfrontasi dan bukalah jalur komunikasi yang konstruktif. Upayakan solusi yang menguntungkan semua pihak untuk kemenangan pribadi. Yang ketiga, empati dan respek. Menunjukkan rasa empati terhadap sudut pandang dan kepentingan pihak lain. Hargai perbedaan dan bersikaplah dengan penuh respek. Yang keempat, profesionalisme. Sajikan diri dengan penampilan sikap dan komunikasi yang profesional. Tunjukkan kesiapan, kompetensi, dan dedikasi dalam bernegosiasi. Kesimpulan dan saran. Negosiasi adalah keterampilan penting yang harus dikuasai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar, menerapkan strategi yang efektif, serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme, Anda dapat mencapai hasil negosiasi yang memuaskan dan membangun hubungan jarak panjang yang saling menguntungkan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.